Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayohal ikhwah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Jami' dalam rangka mendengarkan nasihat atau kajian yang merupakan agenda rutin kita di setiap hari Kamis pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan kita dan menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat. Ayohal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita karena kita mengawali pagi kita dengan menuntut ilmu syar'i. Ayohal ikhwah azanallahu wa iyyakum. Pada kajian kita di pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang pentingnya iman kepada hari-hari akhir dan pengaruhnya terhadap perilaku seorang muslim, yang insyaallah kita akan ambil dari terjemahan kitab Asyratus Sa'ah Dr. Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Ayohal ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang sangat mendasar. Karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah tauhid. Karena itu pentingnya kita memahami, mengimani apa itu iman kepada hari akhir. Dan iman kepada segala hal yang terjadi pada hari akhir atau seluruh yang berkaitan dengan hari akhir, baik itu tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya sebelum terjadi hari kiamat akan ada tanda-tanda, baik tanda-tanda yang sifatnya kecil seperti meninggalnya Nabi SAW, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Meninggalnya para ulama ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan juga tanda-tanda yang besar seperti munculnya Dajjal,
munculnya Yajuj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari arah barat. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang semuanya wajib kita imani. Dan termasuk keimanan terhadap hal gaib. Dan di antara tanda seorang mukmin, dia beriman, percaya tentang hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Subhanahu menyebutkan tanda-tanda orang yang beriman. Di antaranya adalah yang beriman dengan hal yang gaib. Hal yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Banyak sekali yang berkaitan dengan hari kiamat yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Yang ini menunjukkan bahwasanya akal kita terbatas. Meskipun akal kita sehat, normal, namun dalam perkara gaib kita membutuhkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah dalil, landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita semua hanyalah mengimani, mempercayai, dan tidak mengingkari atau bahkan menolak dengan alasan tidak masuk akal. Sering kita jumpai sebagian orang ketika diberitahu, ketika diingatkan tentang perkara-perkara yang gaib, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir, dia mengatakan ini tidak masuk akal. Atau ketika disampaikan hadis-hadis tentang adab kubur misalnya, dia mengatakan ini tidak masuk akal. Maka jawabannya iya, nggak masuk akal, karena akal nggak mampu untuk memikirkan bagaimana adab kubur, bagaimana alam kubur, bagaimana alam akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal bagi manusia dengan keterbatasannya, sehingga ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan kewajiban kita hanyalah beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, dalam masalah iman bil ghaib, kata beliau tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nas, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akal harus tunduk dengan wahyu. Akal harus tunduk dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka yang dikedepankan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibaratnya seorang masuk gua. Orang masuk gua, meskipun dia memiliki mata yang normal, namun ketika dia memasuki gua dan tidak ada satupun penerangan atau lampu, maka apa yang terjadi? Apakah dia bisa melihat sekitar gua? Tentunya tidak bisa, meskipun matanya normal. Begitulah akal. Akal tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan berfungsi. Artinya akal hanya digunakan untuk digunakan untuk berpikir, digunakan untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan jika tidak mampu memahaminya karena berkaitan dengan hal gaib, maka harus percaya saja. Bagaikan mata yang normal yang tidak bisa melihat di kegelapan. Itulah hakikat akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apabila bertentangan antara akal dengan dalil, dengan Al-Qur'an, dengan nas Al-Qur'an maupun Sunnah, maka yang dikedepankan adalah nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti dalam mengimani perkara-perkara yang gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, karena pentingnya mengimani hari akhir, Allah Subhanahu wa taala seringkali menghubungkan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tapi
sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini berkaitan dengan tolak. Dengan tolak atau berkaitan dengan hukum talak yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 60 ayat 2. Surat ke-65 ayat 2. Maka Allah kaitkan sebagian hukum syar'i dengan al-iman bil yaumil akhir. Tujuannya apa? Agar kita merasa takut, agar kita mempersiapkan diri kita untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kehidupan kita kelak di hari akhirat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kata beliau, jarang sekali Anda membuka lembaran-lembaran Al-Quran kecuali Anda akan dapati padanya pembicaraan tentang hari akhir dan apa saja yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksa. Kehidupan menurut pandangan Islam bukanlah sekedar kehidupan di dunia yang sangat pendek dan terbatas. Bukan pula sebatas umur manusia yang sangat pendek. Jadi beliau ingin membandingkan antara kehidupan kelak di hari akhirat dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sementara saja. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahih tentang umur atau rata-rata umur umatnya. Kata beliau, ma baina sittina ila sab'in, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kisarannya atau rata-rata antara 60 sampai 70. Ini menunjukkan begitu pendeknya, begitu terbatasnya kehidupan dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Kata beliau, sesungguhnya kehidupan menurut pandangan Islam sangatlah panjang, berlanjut sampai tidak ada batasnya. Tempatnya pun berlanjut menuju tempat yang lain, di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau di dalam neraka yang semakin meluas karena banyaknya generasi yang menghuni bumi selama berabad-abad. Jadi kalau kita melihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dalam As-Sunnah yang menjelaskan tentang kehidupan manusia, maka sejatinya kehidupan manusia itu sangatlah panjang dibandingkan dengan kehidupan dunia. Karena manusia akan mengalami beberapa fase dalam kehidupannya. Diawali dengan fase hidup di alam rahim sebelum dia dilahirkan. Ini pasti kita semua sudah melewati alam ini, yaitu alam rahim. Kemudian setelah itu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kita, yaitu di dunia yang sebagian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang atau bahkan melewati umur yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang belum sempat lahir sudah wafat, sudah ditiupkan ruh, namun Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Jadi nggak sempat merasakan hidup di dunia. Ada juga yang sempat merasakan hidup di dunia, namun hanya sebentar. Belum balik sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau setelah balik belum memasuki masa tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada yang sampai kepada fase ketiga, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Ini fase ketiga dari kehidupan manusia. Kemudian setelah itu dia menunggu sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, maka disitulah berawal kehidupan yang sangat panjang dan tidak terbatas. Kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang dan tidak ada batasnya. Yang ujungnya adalah kalau tidak di surga ya di neraka. Sebagian kaum muslimin ada yang mampir ke neraka dulu, yaitu orang-orang muslim yang
bertauhid namun banyak melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya masuk ke dalam neraka. Sebagian Allah Subhanahu wa taala kehendaki masuk ke dalam surganya. Maka bagi yang masuk ke dalam neraka, dia akan disiksa sampai habis dosanya. Kemudian dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pindahkan dia ke surga. Di antara motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa'i wal ard wa iddatil ladzina amanu billahi wa rusulih." Berlomba-lombalah kamu kepada atau untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini yang kita tidak tahu sampai kapan umur kita, maka perbanyaklah amal, perbanyaklah bekal sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Dan Allah berfirman, yauma naqulu jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah berfirman berkaitan dengan neraka, dan ingatlah akan hari pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka dia menjawab, apakah masih ada tambahan? Menunjukkan bahasanya apa? Banyak sekali dari manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hambanya yang beriman, yang beramal saleh, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik, berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang tidak mau bertauhid kepadanya, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya, bagi orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat maksiat, Allah siapkan baginya neraka. Neraka yang sangat luas. Sampai-sampai Allah Subhanahu bertanya, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Maka dia menjawab, apakah masih ada tambahan? Menunjukkan begitu luasnya neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksaan adalah sesuatu yang benar-benar mengarahkan perilaku manusia kepada jalan yang benar. Jadi di antara faidah atau keutamaan dari kita beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Tidak ada satu undang-undang pun yang dibuat manusia yang mampu menjadikan perilaku manusia lurus dan istiqomah sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada hari akhir. Jadi enggak ada peraturan yang dibuat oleh manusia yang bisa mengubah manusia, bisa mengubah perilaku manusia yang tadinya sesat menjadi lurus, yang tadinya tidak istiqomah menjadi istiqomah, sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada hari akhir. Artinya apa? Ketika kita benar-benar beriman kepada hari akhir, maka insya Allah kita akan tergerak, kita akan berubah. Yang tadinya kita banyak bergelimang dosa dan maksiat, kita banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita termotivasi dan merasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepadanya. Kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita sedang tidak melakukan ibadah, kita sedang dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Oleh karenanya kata beliau, ada perbedaan yang sangat nampak antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwasanya dia mengetahui bahwasanya dunia adalah ladang baginya untuk mengarungi kehidupan akhirat. Juga orang yang beriman kepada hari akhir, ia mengetahui bahwasanya amal saleh adalah bekal hari akhir.
Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini bedanya orang yang beriman dengan hari akhir dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Dia benar-benar memanfaatkan waktunya, memanfaatkan sisa-sisa hidupnya untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amal menuju alam akhirat. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya." Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Artinya apa? Selama kita masih di dunia, hendaklah kita manfaatkan waktu kita di dunia ini dengan beramal soleh. Karena itu beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena sesungguhnya hari ini, yaitu ketika kita hidup di dunia ini, adalah kesempatan kita untuk banyak beramal. Dan belum ada hisab. Belum ada hisab. Wa ghadan, kata beliau, dan kelak di hari akhir, hisabun wala amal. Yang ada hanyalah hisab. Semua amal yang kita kerjakan, semua amalan yang kita kerjakan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amal, dan tidak ada amal lagi. Tidak ada kesempatan kita untuk beramal. Tidak ada kesempatan kita bagi kita untuk beramal kembali. Karena apa? Karena kita sudah wafat. Karena kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Karena itu sekali lagi, mumpung kita masih di dunia, maka perbanyaklah bekal berupa amal saleh untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Di antara pentingnya berbekal menuju alam akhirat, beliau menjelaskan di sini, dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Umair bin Humam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Raqdan ila Allah bi ghairi zadin illa tuqa wa amalil ma'ad was sabri fillahi 'alal jihad wa kullu zadin urdatun nafadi ghairat tuqa wal birri war rasyad." Kata beliau, menghadap Allah tanpa bekal kecuali ketakwaan dan amal untuk hari akhir. Juga kesabaran dalam berjuang di jalan Allah, dan setiap bekal pasti akan hancur kecuali ketakwaan, kebaikan dan petunjuk. Jadi bekal kita di alam akhir adalah ketakwaan, kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau terdapat perbedaan antara perilaku orang yang keadaannya seperti itu dengan perilaku orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksaan. Maka orang yang membenarkan adanya hari akhir akan beramal dengan melihat timbangan langit, bukan dengan timbangan bumi. Dan dia akan melihat dengan perhitungan akhirat, bukan dengan perhitungan dunia. Dia memiliki perilaku yang istimewa di dalam kehidupannya. Kita bisa menyaksikan keistiqomahan di dalam dirinya, luasnya pandangannya, kuatnya keimanan, keteguhan di dalam segala cobaan, kesabaran di dalam setiap musibah dengan mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Serta yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih kekal dan lebih abadi. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin yang dia beriman terhadap hari akhir. Kata beliau, ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar, fakana khairan lah. Kata beliau, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka bersabar adalah kebaikan baginya. Ini manfaat seorang muslim yang tidak terbatas hanya untuk manusia saja, akan tapi dirasakan oleh hewan dan juga seluruh makhluknya. Jadi orang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hidupnya akan bahagia. Kenapa demikian? Karena tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dia bersyukur. Dia menggunakan nikmat tersebut untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ditimpa dengan musibah, dia bersabar.
Karena dia yakin bahwasanya dengan bersyukur dan bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka berupa siksaan, dan dia yakin bahwasanya ancaman tersebut pasti akan datang, sehingga dia menjauhkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semua dalil yang berkaitan dengan janji maupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua kembali kepada kita semua. Manfaatnya kembali kepada kita apabila kita mengimani dan mengamalkan semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan beruntung kelak di hari akhir. Sebaliknya, tatkala kita tidak mengamalkan atau bahkan mengabaikan semua ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi para pelaku dosa dan maksiat, maka akibatnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya kelak di hari akhirat. Wal iyadu billah. Karena sebagaimana dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari itu, ketika tiap-tiap seorang mendapati segala kebajikannya dihadapkan di mukanya, diperlihatkan, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin sekiranya antara dia dengan hari itu masih ada jarak yang jauh. Jadi orang ketika sudah meninggal, ketika berada di padang mahsyar, ketika diperlihatkan semua amalnya ketika di dunia, bagi orang yang amalnya atau timbangan amalnya, catatan amalnya berisikan kebajikan atau kebaikan, maka dia akan semangat untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Dia akan semangat untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin menantikan waktu kapan masuk surga, kapan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun orang yang mendapati catatan amalnya berupa catatan kejahatan, maksiat, dosa dan yang lainnya, maka dia akan berandai-andai sekiranya Allah Subhanahu wa taala menunda, atau bahkan dia ingin kembali hidup di dunia untuk beramal saleh, maka pada hari itu tidak ada kesempatan baginya. Yang ada hanyalah penyesalan. Karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang waktu tersebut, maka hendaknya kita perbanyak amal saleh untuk mempersiapkan diri kita kelak di hari akhir. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa berfirman, "Udi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab, yaitu catatan amal. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, celakalah kami. Kitab apakah ini? Catatan apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun juga. Jadi kelak di alam akhirat, kelak di yaumul hisab, kita semua akan diperlihatkan semua catatan kita. Tidak ada amalan sedikit pun yang pernah kita lakukan, tidak ada yang luput dari catatan tersebut. Pasti sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masing-masing dari kita itu ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa menulis semua amal, semua perbuatan yang kita kerjakan. Karena itu tidak akan luput sedikit pun amalan yang kita kerjakan ketika di dunia kita,
ketika kita hidup di dunia ini. Adapun orang yang tidak beriman, kata beliau, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta apa yang ada di dalamnya, baik perhitungan maupun pembalasan, maka dia akan selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan segala keinginannya di dalam kehidupan dunia. Rakus dalam mengumpulkan dunia dan sangat pelit jika orang lain ingin mendapatkan kebaikan melaluinya. Dia telah menjadikan dunia sebagai tujuannya yang paling besar dan puncak dari ilmunya atau pengetahuannya. Dia mengukur setiap perkara dengan kemaslahatannya semata, tidak memperdulikan orang lain dan tidak pernah melirik sesamanya kecuali dalam batasan-batasan yang dapat mewujudkan manfaat bagi dirinya pada kehidupan yang pendek dan terbatas ini. Dia bergerak dengan menjadikan bumi dan umur sebagai batasannya saja. Oleh karena itu, sistem perhitungan dan pertimbangannya pun berubah-ubah dan akan berakhir dengan hasil yang salah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi. Kemudian beliau membandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kita dapati orang yang kurang imannya atau bahkan tidak beriman dengan hari akhir, apa yang dia kejar? Dia hanya mengejar dunia. Dia mengira bahwasanya kehidupan hanya di dunia saja. Sehingga kita dapati mereka sangat pelit untuk apa? Mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta untuk bersedekah, ketika diingatkan untuk membayar zakat, dia marah. Dan bahkan apa? Dan bahkan menggunjing atau mencela orang yang mengingatkan dia. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita dapati perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sumbernya adalah karena kurangnya iman dia kepada hari akhir. Kalaupun dia beriman kepada hari akhir, niscaya dia akan takut ketika dinasihati. Ketika dia diingatkan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan beristighfar. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menangis. Karena apa? Karena kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati diri kita jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu tandanya bahwasanya kita kurang dalam beriman kepada hari akhir. Padahal beriman kepada hari akhir merupakan akidah yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan. Termasuk iman kelima dari rukun iman. Maka semakin kita beriman kepada hari akhir, tentunya semakin kita beramal saleh. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ringan kita ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ringan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ringan lisan kita untuk menasihati teman-teman kita yang melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Karena sumbernya sekali lagi adalah iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Maka yakinlah bahwasanya hari kebangkitan itu pasti terjadi. Karena sebagian kaum muslimin menolak atau bahkan mengingkari adanya kebangkitan. Adanya kebangkitan seperti orang-orang ateis. Mereka meyakini bahwasanya hari akhir itu tidak ada. Atau bahkan lebih daripada itu, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini diantara keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru, keyakinan yang menyimpang yang diyakini oleh sebagian manusia atau bahkan sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin seperti orang-orang Syiah, ada yang meyakini bahwasanya tidak ada kehidupan akhirat. Bahkan mereka seperti Syiah Batiniyah, mereka meyakini bahwasanya adanya reinkarnasi. Jadi ada sebagian kelompok
Islam, kelompok yang mengatasnamakan Islam seperti Syiah Batiniyah, yang mana mereka tercemari dengan akidah Hindu dan semisalnya, seperti akidah reinkarnasi atau tanasuhul hayat. Mereka meyakini bahwasanya orang itu ketika meninggal dia akan dilahirkan kembali. Artinya apa? Seakan-akan kehidupan hanya satu saja di dunia saja. Ini diantara keyakinan yang tersebar yang diyakini oleh sebagian manusia atau bahkan sebagian kaum muslimin. Jadi keyakinan seperti ini merupakan keyakinan orang-orang ateis yang berpendapat bahwasanya tidak ada Tuhan dan kehidupan hanyalah sebatas materi. Oleh karena itu keberadaan mereka bagaikan hewan. Jadi orang yang meyakini demikian, kehidupannya bagaikan hewan, tidak bisa memaknai makna kehidupan dan tujuan mereka diciptakan. Bahkan mereka tersesat dan akan binasa. Jika mereka bersatu pun, maka sebenarnya mereka berada di bawah bayangan rasa takut dan kekuasaan hukum. Bisa Anda dapati golongan manusia seperti ini masuk ke dalam golongan manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia, karena mereka tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Sungguh kamu akan mendapati mereka, yaitu manusia yang paling tamak, yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak sekali-kali akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi orang musyrik tidak mengharapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Dia menginginkan kehidupan dunia yang terus-menerus, sementara orang Yahudi mengetahui segala kehinaan yang akan mereka dapatkan di akhirat disebabkan apa yang mereka perbuat terhadap ilmu yang mereka ketahui. Jadi orang Yahudi mereka mengetahui bahwa mereka akan disiksa. Karena apa? Karena mereka membaca Alkitab, membaca Taurat, namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari Taurat. Itulah sebabnya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka manusia seperti ini kata beliau, dan orang yang serupa dengannya adalah manusia yang sangat buruk, yang paling buruk, sehingga Anda akan dapati sesuatu yang menyebar di kalangan mereka berupa keserakahan, ketamakan, memaksa rakyat dan menjadikannya budak, dan mengambil kekayaan mereka karena kerakusan untuk menikmati kehidupan dunia. Karena itu nampak dari mereka hilangnya akhlak dan perilaku seperti hewan. Jadi di antara dampak atau pengaruh dari kurang beriman kepada hari akhir atau tidak adanya iman kepada hari akhir, hilangnya akhlak dan perilaku yang seperti hewan. Ini dampak atau dampak dari orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir. Akhlaknya akan jauh dari akhlak Rasulullah SAW, akhlak Islam. Perilakunya seperti perilaku hewan. Kemudian beliau melanjutkan, jika mereka memandang kehidupan dunia, bertambahlah rasa lelah dan rasa sakit atas apa yang mereka harapkan dari kenikmatannya yang segera. Sementara tidak ada satupun penghalang yang bisa menahan mereka dari kematian, karena mereka tidak yakin sama sekali akan adanya pertanggungjawaban di akhirat, dan mereka tidak memiliki beban apapun untuk mengakhiri kehidupannya. Karena itulah Islam sangat memperhatikannya, sangat memperhatikan terhadap penekanan dalam Al-Quran tentang keimanan terhadap hari akhir dan penetapan adanya kebangkitan, hisab dan balasan. Allah mengingkari sikap mereka yang menganggap bahwa hari akhir itu mustahil, dan Allah memerintahkan nabinya agar bersumpah bahwa hal ini adalah hak. Allah Subhanahu berfirman memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah tentang adanya hari akhir dalam surah At-Taghabun. Allah Subhanahu berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, yang demikian itu mudah bagi Allah.
Jadi mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan kita semua. Maka wajib bagi kita sekali lagi beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan hari kiamat. Menyebutkan pula pahala yang dijanjikan pada hambanya yang bertakwa, juga siksa yang diancamkan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia mengarahkan pandangan orang-orang yang mengingkarinya kepada bukti-bukti kebenaran agar keraguan hati terhadapnya benar-benar hilang, dan menjadikan hati mereka yakin tentang hari kiamat. Dan hal itu agar perilaku mereka dalam kehidupan ini menjadi lurus dengan mengikuti agama yang hak yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bukti kebenaran hari akhir, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan yang pertama. Jadi di antara bukti adanya hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan, jika kamu meragukan adanya kebangkitan, yaitu kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bukti-bukti bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penciptaan manusia yang diawali dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna sehingga lahir dalam keadaan cacat. Maka ini menunjukkan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah membuat atau menciptakan manusia. Maka barang siapa yang sanggup menciptakan manusia dalam beberapa tahapan, niscaya tidak akan menyulitkan dia untuk menghidupkannya kembali setelah mati. Bahkan menghidupkan kembali lebih mudah daripada memulainya menurut hukum akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa apa kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakan langit, yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali ciptaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah dalam menciptakan mereka. Yang kedua, yang menunjukkan adanya kebangkitan, kata Allah Subhanahu kata beliau, bukti-bukti alam yang bisa dirasakan, bukti-bukti alam yang bisa dirasakan menunjukkan adanya hari kebangkitan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7, wa taral ardha habidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allahu al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, yang sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Maka ayat ini jelas bahwasanya kebangkitan itu pasti akan ada. Hari kebangkitan pasti akan terjadi. Maka menghidupkan tanah yang telah mati dengan hujan dan munculnya tumbuh-tumbuhan di atasnya merupakan bukti kekuasaan Allah, kekuasaan Sang Khalik untuk menghidupkan yang telah mati, dan bukti akan adanya hari kiamat. Yang ketiga yang menunjukkan adanya hari kiamat, kebesaran dan keagungan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya yang besar. Allah Subhanahu berfirman, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah dalam surat Yasin ayat 81 sampai 82, bukankah Rabb yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, dia berkuasa, dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kata beliau, pencipta langit dan bumi dengan segala kebesaran keduanya sanggup untuk mengembalikan penciptaan manusia yang kecil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi banyak sekali manusia yang tidak mengetahui. Jadi di antara bukti Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan makhluknya, di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mematikan semua makhluknya yang merupakan pertanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang besar, dan makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah arsy. Maka wajib kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Di antara bukti bahwasanya hari kebangkitan atau hari kiamat itu pasti akan datang, yang keempat, hikmah Allah yang nampak jelas oleh mata dalam seluruh ciptaannya bagi orang yang diberikan kenikmatan memandang dan berpikir yang lepas dari sikap fanatik juga mengikuti hawa nafsu. Allah Maha bijaksana, tidak akan pernah membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala tidak juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tanpa perintah, larangan, juga tanpa balasan atas amal yang mereka lakukan. Allah Subhanahu berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahu al-malikul haq. Maka apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa Allah tidak akan mengembalikan kepada kalian? Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, bukan agar kita mencari dunia. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, yaitu dengan kebenaran, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka kata beliau, maka jelaslah bahwa orang yang mengarahkan pandangannya pada keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala serta mentadabburi, mengamati keteraturan yang ada di dalamnya dan meyakini segala sesuatu diciptakan dengan ukurannya masing-masing dan dengan tujuan tertentu serta waktu yang membatasi dalam mewujudkan tujuan ini. Jika seperti itu keadaannya, berarti ia berjalan di atas jalan atau manhaj yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi di antara cara untuk kita menumbuhkan, menguatkan keyakinan kita terhadap hari akhir, di antaranya adalah kita melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka akan tumbuh keyakinan kita tentang hari akhir. Kata beliau, sesungguhnya pengamatan pada alam yang menakjubkan ini bisa memperlihatkan kepada kita selain luasnya ilmu Allah dan kebesaran kekuasaannya, hikmahnya yang sangat tinggi, sehingga Allah tidak akan membiarkan manusia yang kuat berlaku zalim kepada yang lemah di antara mereka tanpa ada ancaman dan balasan, dan tidak membiarkan orang yang berpaling dari jalan yang benar tanpa ada balasan yang pantas mereka dapatkan di belakang kehidupan tersebut. Demikianlah orang-orang yang telah mengkhususkan kesungguhan mereka dengan tidak menahan usahanya dalam beramal mencari keridhaan Rabb mereka. Allah tidak akan biarkan mereka tanpa mendapatkan keutamaan darinya dan nikmat yang dilimpahkan kepada mereka di hari akhir atas apa yang mereka ketahui bahwa segala harta yang mereka korbankan dan kesulitan yang mereka pikul di kehidupan dunia, mereka hanya merupakan sesuatu yang sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan pahala juga kenikmatan surga yang tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Sesungguhnya jika manusia menghayati sunnatullah di alam ini, juga keagungan hikmahnya, perhatiannya yang besar terhadap manusia dan kemuliaan yang diberikan kepadanya,
maka niscaya hal itu akan mendorong mereka untuk beriman kepada hari akhir. Maka saat itu rasa egois tidak akan betah di wajahnya yang penuh kebencian dan rasa rakus dalam mencari kehidupan dunia, bahkan ia akan selalu saling membantu dalam ketakwaan dan kebaikan. Maka sekali lagi, ketika kita meyakini adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan, maka semakin besar semangat kita untuk mengejar akhirat. Semakin menipis, semakin kecil, semakin lemah ambisi kita dalam mencari kehidupan dunia atau mengejar dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia. Kita boleh, tapi sekedarnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lalai dari bagianmu di dunia ini. Artinya ketika kita mengejar akhirat, maka jangan khawatir kita tidak mendapatkan dunia. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dunia. Ibaratnya ketika kita ingin safar ke Surabaya, pasti kita akan melewati Gresik. Kalau dari sini kita pasti akan melewati Gresik. Demikian juga ketika tujuan kita akhirat, pasti dunia terlewati. Maka janganlah kita merasa khawatir dengan kehidupan dunia selama yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Allah SWT pasti akan menjamin kehidupan kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan, masih ada 20 menit. Dan kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan. Kalau nggak ada kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.